Pihak Taliban tampaknya berupaya keras memberantas ISIS di Afghanistan. Mereka menggerakkan pasukan khususnya untuk memburu kombatan-kombatan ISIS di Afghanistan. Pengerahan pasukan khusus untuk memburu ISIS ini diungkapkan seorang juru bicara Taliban, Bilal Karimi, pada Rabu 29 September 2021 sebagaimana dilansir War is Boring. Karimi menuturkan sejumlah ini para milisi Taliban sudah membunuh atau menangkap sejumlah kombatan ISIS. Kami menambahkan ISIS di Afghanistan bahkan tidak memiliki benteng fisik. Dia menegaskan bahwa Taliban berusaha untuk memangkas atau bahkan menghabisi para kombatan ISIS di Afghanistan sampai tak tersisa. Kendati demikian, dia tidak merinci di mana pasukan khusus Taliban diterjunkan untuk menjalankan misinya memburu ISIS. Beberapa media lokal mengabarkan pasukan khusus Taliban tersebut diterjunkan di Kabul dan di Provinsi Nangarhar. Pada Rabu, sebuah ledakan terjadi di Provinsi Kunar. Insiden tersebut membuat seorang pejabat Taliban dan 2 anggotanya terluka. Salah satu anggota Taliban yang terluka dilaporkan dalam kondisi kritis. Belum ada pihak yang mengaku bertanggung jawab atas serangan pada Rabu tersebut. Dalam beberapa pekan terakhir, para kombatan ISIS telah mengklaim serangkaian serangan terhadap Taliban di wilayah timur Afghanistan, khususnya di Provinsi Nangarhar. ISIS telah lama hadir di provinsi tersebut dan telah memerangi Taliban di sana. Di masa lalu, Taliban menuduh Presiden Afghanistan yang terguling, Ashraf Ghani, mendukung dan menyembunyikan anggota ISIS sehingga mereka bisa melawan Taliban. Sejak 2015, ISIS Khorasan alias ISIS-K untuk kali pertama mengumumkan kehadirannya di Afghanistan. Sejak saat itu, ISIS-K telah melakukan banyak serangan mematikan, terutama menargetkan komunitas Hazara yang beraliran Syiah di Afghanistan. ISIS-K juga mengaku bertanggung jawab atas serangan bom bunuh diri yang mematikan di Bandara Kabul pada 26 Agustus. Pasukan khusus Taliban sendiri dikenal dengan nama Batalion Badri 303. Berikut fakta pasukan khusus Taliban tersebut seperti dilansir dari serambinews.com. Jika sebelumnya kita mengenal militer Taliban dengan pakaian gamis serta sorban yang dilengkapi dengan senjata usang buatan Rusia, maka profil tak akan ditemukan di pasukan Batalion Badri 313. Pasukan ini menggunakan pakaian militer ala Amerika Serikat. Mereka menggunakan baju militer kamuflase, plus helm anti peluru, kacamata hitam, dan sepatu boot militer. Tak hanya itu, pasukan Batalion Badri 313 juga dilengkapi dengan alat komunikasi canggih, plus kacamata Google. Dikutip dari Fox News, sama dengan pasukan khusus di negara lain, anggota Badri 313 juga memiliki kemampuan itu. Dan di Taliban, batalion ini adalah ujung tombak pertempuran di kota. Selain itu, pasukan ini juga mengoperasikan sejumlah senjata canggih yang dirampas dari pemerintah sebelumnya. Senjata-senjata canggih itu sendiri merupakan bagian bantuan militer dari Amerika Serikat. Beberapa senjata yang mereka operasikan adalah 22 pesawat serang ringan IMB-314 Super Tucano yang dilengkapi dengan sistem pengeboman berpemandu laser GBU-58 PVW-2. Itu selain 35 helikopter Black Hawk Amerika Serikat, 76 helikopter utilitas Mi-17 Rusia, 5 pesawat Cessna Combat Caravan, dan 12 pesawat Pilatus PC-12 digunakan untuk pengumpulan intelijen dan transportasi cepat. Sejumlah analis menduga Batalion Badri 313 diduga dilatih secara khusus oleh pasukan Pakistan di sejumlah tempat yang dirahasiakan. Kini Batalion Badri 313 menjadi pasukan garda terdepan dalam mengamankan dan mengontrol kawasan ibu kota Afghanistan, Kabul. Dilansir oleh Global Power, nama Batalion Badri 313 diambil dari sebuah pertempuran melawan 1.000 lebih kafir Quraisy yang dilakukan Nabi Muhammad SAW. Pertempuran itu sendiri dimenangkan oleh kaum muslimin. Taliban disinyalir menggunakan nama Badr 313 sebagai bagian dari upaya menyemangati dan memicu kebanggaan pasukannya. Taliban memerintahkan pasukan khususnya untuk memburu kombatan-kombatan ISIS di Afghanistan. Pernyataan tersebut disampaikan seorang juru bicara Taliban, Bilal Karimi, pada Rabu 29 September 2021, sebagaimana dilansir War is Boring. Karimi menuturkan sejauh ini para milisi Taliban sudah membunuh atau menangkap sejumlah kombatan ISIS. Karimi menambahkan ISIS di Afghanistan bahkan tidak memiliki benteng fisik. Dia menegaskan bahwa Taliban berusaha untuk memangkas atau bahkan menghabisi para kombatan ISIS di Afghanistan sampai tak tersisa. Kendati demikian, dia tidak merinci di mana pasukan khusus Taliban diterjunkan untuk menjalankan misinya memburu ISIS. Beberapa media lokal mengabarkan pasukan khusus Taliban tersebut diterjunkan di Kabul dan di Provinsi Nangarhar. Pada Rabu, sebuah ledakan terjadi di Provinsi Kunar. Insiden tersebut membuat seorang pejabat Taliban dan 2 anggotanya terluka. Salah satu anggota Taliban yang terluka dilaporkan dalam kondisi kritis. Belum ada pihak yang mengaku bertanggung jawab atas serangan pada Rabu tersebut. Dalam beberapa pekan terakhir, para kombatan ISIS telah mengklaim
serangkaian serangan terhadap Taliban di wilayah timur Afghanistan, khususnya di provinsi Nangarhar. ISIS telah lama hadir di provinsi tersebut dan telah memerangi Taliban di sana. Di masa lalu, Taliban menuduh Presiden Afghanistan yang terguling, Ashraf Ghani, mendukung dan menyembunyikan anggota ISIS sehingga mereka bisa melawan Taliban. Sejak 2015, ISIS Khorasan alias ISIS-K untuk kali pertama mengumumkan kehadirannya di Afghanistan. Sejak saat itu, ISIS-K telah melakukan banyak serangan mematikan, terutama menargetkan komunitas Hazara yang beraliran Syiah di Afghanistan. ISIS-K juga mengaku bertanggung jawab atas serangan bom bunuh diri yang mematikan di Bandara Kabul pada 26 Agustus. Satu mobil milik Taliban dihantam ledakan bom di utara ibu kota Kabul saat operasi melawan militer negara Islam. Dua tersangka ditahan dalam operasi pencarian setelah insiden yang terjadi di Charikar, ibu kota provinsi Parwan. Insiden pada Jumat 1 Oktober 2021 itu diungkapkan juru bicara pemerintah Taliban Zabihullah Mujahid. Mujahid menambahkan beberapa anggota kelompok teror ISIS tewas dalam operasi tersebut dan beberapa orang ditangkap hidup-hidup. Beberapa anggota Taliban dilaporkan terluka dalam serangan bom dan bentrokan pecah selama operasi tersebut. Serangan oleh ISIS meningkat setelah Taliban mengambil alih Afghanistan pada Agustus. Kelompok teror itu bertanggung jawab atas serangan bom di kota timur Jalalabad pada 18 dan 19 September di mana 4 orang tewas. Pejabat Taliban bagaimanapun mengklaim ISIS tidak menimbulkan ancaman besar dan kelompok teroris tidak akan diizinkan beroperasi di negara itu. ISIS Khorasan atau ISIS-K kemungkinan akan menjadi ancaman serius bagi pemerintahan interim Afghanistan rezim Taliban. Taliban membentuk pemerintahan sementara setelah berhasil menguasai kembali negara tersebut pada 15 Agustus. Pekan lalu, kelompok teroris ISIS-K mengklaim sebagai dalang di balik serangan bom di Jalalabad. Mereka juga menyebut serangan itu memakan korban puluhan anggota Taliban, tapi belum ada pihak yang dapat memverifikasi. Lebih dari 35 anggota Taliban tewas atau terluka dalam serangan ledakan tersebut, terang pernyataan ISIS tersebut. Taliban pun tak mengelak bahwa milisinya menjadi target sejumlah serangan bom di Jalalabad. Salah satu sumber mengatakan 3 orang tewas dan 20 lainnya luka-luka. Serangan itu bukan kali pertama. Pada akhir Agustus lalu, ISIS-K juga melakukan serangan bom bunuh diri di sekitar Kabul, tepat saat negara lain sibuk mengevakuasi warga negara asing dan penduduk lokal.